Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, karena bidang saya memang ekonomi Islam, maka saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Saya berangkat dari satu hadis Nabi yang merupakan hadis yang bernada prihatin. Nabi SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman ya'kuluna riba, faman lam ya'kulhu asabahu min hubari." Jadi Nabi mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zaman," sungguh akan datang suatu masa, suatu zaman di mana semua manusia itu pasti makan riba. Semua manusia makan riba. Tidak ada yang tidak. Apakah dia orang Islam maupun non-Muslim, kata Nabi akan ada zaman, ada satu masa di mana semua manusia makan riba. Wa malam yakulhu, kalau ada yang ngaku-ngaku tidak makan riba, asobahu min hubari, pasti dia terkena debu-debunya riba. Apa yang disampaikan Rasul ini 1400 tahun yang lalu, dan itu insya Allah terjadi saat sekarang kita ini hidup. Setuju nggak setuju, suka nggak suka, kalau kita tutup mata, pegang orang, kita tanya, "Pak, Bu, pernah terlibat dengan riba atau tidak?" Insya Allah jawabannya iya. Kebetulan saya sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk keliling-keliling dari Maroko sampai Maroke, dari Sabang sampai Maroke. Saya pernah diminta ngisi pengajian yang agak jauh itu di Sumatera Barat. Mungkin ada yang dari sana, khususnya di kota Bukit Tinggi. Ada masjid yang sangat besar, masjidnya 2 lantai. Saya tanya panitia, ini yang hadir berapa orang? Itu pengajian Ahad pagi. Katanya 2000 orang. Hampir semuanya pedagang karena dekat pasar. Jamaah yang jumlahnya 2000 itu saya tanya, jamaah, jamaah. Untuk membuktikan sabda Rasul ini benar atau salah, saya tantang. Jamaah, siapa yang belum pernah terlibat riba, tolong tunjuk jari. Enggak ada yang berani tunjuk jari. Saya ulangi lagi. Siapa yang belum pernah terlibat riba, tolong tunjuk jari. Semua diam. Saya ulangi 3 kali. Siapa yang belum pernah terlibat riba, tolong tunjuk jari. Semuanya diam. Itu berarti apa? Apa yang disampaikan Rasul benar-benar terjadi pada saat sekarang kita ini hidup. Kemudian saya tanya lagi, jamaah, jamaah, sudah tahu riba haram, kenapa masih mengambil riba? Semua diam. Tolong dijawab. Sudah tahu riba itu haram, kenapa tetap mengambil riba? Tolong dijawab. Kalau nggak mau jawab, saya pulang. Akhirnya ada bapak-bapak di depan tunjuk jari. Saya, Pak Ustadz. Silakan. Kenapa tetap ambil riba? Ternyata dia jawab, saya tahu Pak Ustadz, riba itu haram. Tapi haram-haram sedikit kan nggak apa-apa Pak Ustadz. Saya sudah menduga jawabannya, insya Allah kayak gitu. Kemudian saya sampaikan, siapa yang berani mengatakan riba itu haram-haram sedikit? Mau nggak saya bacakan satu hadis saja tentang riba? Mohon maaf ya, nanti kalau ada yang kelainan jantung, siap-siap.
Satu hadis dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamur riba ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lamu asaddu min sitatin wa salasina zanjatan. Kata Nabi, dirhamur riba, satu dirham dari riba. Satu dirham itu berapa sih? Kira-kira 60 ribu, 60 sampai 70 ribu. Satu dirham itu 60 ribu. Kata Nabi, satu dirham yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu bahwa itu riba, asaddu min sitatin wa salasina zanjatan. Dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Satu dirham ya, 60 ribu, lebih berat dari 36 kali berzina. Padahal berzina kan mahal ya, apalagi dengan artis 80 juta tarifnya, bangkrut kita ya. Apalagi 36 kali. Kalau mahasiswa saya mesti ngomongnya mending berzina ya Pak. Dasar mahasiswa. Nah Bapak Ibu sekalian, berani nggak kita hitung-hitungan riba? Kalau kita ngambil riba, kira-kira masuk neraka berapa lama? Berani ngitung? Saya buatkan simulasi yang sederhana ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Misalnya kita beli rumah, kredit di bank konvensional. Harganya kalau cash misalnya tipe 36, yang murah saja. Kalau cash 200 juta. Kalau kredit bunganya 10% per tahun. Kita ngambil kredit 10 tahun. Berarti bunganya berapa? 10% kali 200 juta, ketemunya 20 juta, kalikan 10 tahun. Ini bunga yang flat saja. Di bank nggak ada yang flat, itu nggak ada. Semua bunga majemuk. Misalnya bunga flat, biar ngitungnya gampang. 20 juta, kalikan 10 tahun, bunganya 200 juta, 100% bunga. Kalau bunganya 200 juta, berapa lama orang itu masuk neraka? Berani ngitung? Caranya ngitung gampang. 200 juta bunga itu bagi 60 ribu satu dirham, kalikan 36 kali berzina, kalikan sekali berzina masuk neraka berapa tahun? Kalau kita menggunakan rumus Al-Quran, perbandingan satu hari dunia itu sama dengan 50 ribu tahun akhirat. Itu bisa dibuka dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanati. Para malaikat dan Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril, terbang menghadap Tuhan fi yaumin, dalam waktu satu hari, kana miqdaruhu khamsina alfa sanati, yang kadarnya sama dengan 50 ribu tahun dunia. Itu maknanya apa? Orang kalau bermaksiat satu hari itu nanti disiksa di akhirat 50 ribu tahun lamanya. Kalau berzina sekali dianggap bermaksiat sehari, berarti sekali berzina nanti disiksa di neraka 50 ribu tahun. Oke, sudah ketemu. Mari kita ulangi ngitungnya. 200 juta bunganya dibagi 60 ribu satu dirham, kalikan 36 kali berzina, kalikan 50 ribu tahun. Ketemunya berapa? Kalkulatornya ra cukup. Ketemunya 6 miliar tahun. 6 miliar tahun. Tapi jangan khawatir, 6 miliar tahun itu belum selama-lamanya. Itu baru dari hadis ya. Yang berat itu sebenarnya ancamannya dari Al-Quran. Silakan baca Al-Quran, Al-Baqarah 275. Insya Allah nanti malam nggak bisa tidur semua. Yang masih bisa tidur imannya tidak sempurna. Siap ya? Al-Baqarah 275.
allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit gila, kesetanan, kayak orang gila. Kenapa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Semua pakar ekonomi, kalau kita kuliah di fakultas ekonomi, pasti dosennya mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Nggak percaya? Saya ambil contoh yang sederhana. Kalau saya punya uang 10 juta, saya gunakan kulaan, beli sepeda motor second, harganya 10 juta. Kemudian saya jual lagi, harganya 11 juta. Modalnya berapa? 10 juta. Jualnya berapa? 11 juta. Untungnya berapa? 1 juta. Oke, bedanya apa dengan saya punya uang 10 juta. Saya utangkan, saya pinjamkan 10 juta. Kembalinya harus 11 juta. Berarti modalnya berapa? 10 juta. Kemudian kembalinya berapa? 11 juta. Untungnya berapa? 1 juta. Sama apa beda? Sama. Makanya orang ekonomi pasti mengatakan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Kalau ada yang mengatakan jual beli dengan riba beda, saya jamin nggak lulus fakultas ekonomi. Satu-satunya yang mengatakan jual beli dan riba itu beda hanya Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kalau dalam bahasa sederhana, Allah itu menghalalkan jual beli itu uang ketemu barang menghasilkan uang. Kalau riba, uang ketemu uang menghasilkan uang. Loh, tadi kredit rumah itu kan jual beli. Mohon maaf, kalau jual beli kredit itu boleh. Syaratnya apa? Kreditnya langsung ke pengembang. Tapi kalau rumahnya dibeli dulu oleh bukan dibeli oleh pembelinya, tapi kita utang ke bank, dikasih uang, terus untuk membayar rumah, berarti kita punya utang ke bank, utangnya 200 juta, nanti mengembalikannya 400 juta, itu tidak bisa disebut jual beli, tapi itu utang piutang. Jual beli dengan utang piutang itu tipis, makanya orang ekonomi mengatakan sama kok. Jual beli kredit dengan utang piutang dengan kredit itu sama. Menurut Quran beda. Makanya kalau ingin tahu riba itu apa, yang bisa menjelaskan Rasul. Rasul mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang, pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Utang 1 juta, kembalinya 1 juta plus 100 ribu, yang 100 ribu itu adalah riba. Kata Rasul ya, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Makanya harus hati-hati. Ini akadnya utang piutang duit atau jual beli kredit. Kalau jual beli kredit itu boleh, tapi kalau utang kok ditambahi itu riba. Terus kelanjutan ayatnya gimana? Nah, ini harus hati-hati ya. Siap? Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah.
Terus yang medeni apa? Kalau dulu nggak tahu, sudah terlanjur kredit rumah, kredit motor, kredit mobil. Gara-gara ngaji di masjid Al-Mu'in jadi tahu sekarang. Tahu gitu nggak usah datang. Kalau dulu nggak tahu, kemudian sekarang tahu, terus mau bertobat, mau berhenti dari mengambil riba, makanya yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Kalau dulu yang sudah ya sudah. Yang penting tobat, berjanji tidak mengulangi. Tapi ayatnya belum titik ya, masih koma. Penutupnya apa? Nah ini yang bikin nggak bisa tidur. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang sudah tahu kok mengulangi lagi, nekat, ngeyel terus, dikandani ra nurut. Sapa sing ngomong bunga itu riba? Kon rene ngeyel terus tidak mau tobat. Kata Allah apa? Wa man 'ada, siapa yang terus mengulang-ulang nggak mau tobat sampai mati nggak tobat, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka bisa kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik, bisa masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Ngeyel terus, nggak mau tobat. Terus caranya tobat gimana? Kalau ada yang masih separuh, ribanya masih berjalan setengah, loncat di Al-Baqarah 279. Caranya tobat, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tudlamun. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, kembalikan pokok utangnya saja. Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Para ulama sepakat. Berarti yang disebut riba itu apa? Setiap tambahan dari pokok utang. Kenapa? Karena yang disebut tobat yang diterima, kembalikan pokok utangnya saja. Setiap kelebihan dari pokok utang itu adalah riba. Itu syarat bertobat. Semoga nanti malam